Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Reza Raya Agustin dari Universitas Tulungagung. Nah teman-teman, kali ini aku mau jelasin tentang biaya overhead pabrik, mulai dari klasifikasi BOP sampai kenapa BOP itu perlu didepartementalisasi. Materi ini penting banget karena berhubungan langsung sama harga pokok produksi dan pengendalian biaya di perusahaan manufaktur. Yang pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Jadi, biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi, kalau biaya yang dipakai buat bikin produksi tapi nggak bisa ditelusuri langsung ke satu produk tertentu, itu masuknya ke BOP ya. Contoh gampangnya, yang pertama ada listrik pabrik, ada gaji mandor, ada biaya perawatan mesin, dan penyusutan mesin. Yang kedua, kita akan bahas klasifikasi biaya overhead pabrik. Nah, berdasarkan perilaku biaya ini bisa dilihat dari perubahannya terhadap volume produksi. Yang pertama ada BOP tetap, yaitu biaya tetap walaupun produksinya naik atau turun. Contohnya ada gaji mandor, ada penyusutan mesin, ada sewa gedung pabrik. Dan yang kedua ada BOP variabel, yaitu biaya berubah seiring jumlah produksi. Contohnya ada listrik mesin, ada bahan penolong, dan biaya air produksi. Yang ketiga ada BOP semi variabel, yaitu sebagian tetap dan sebagian berubah. Contohnya ada biaya listrik pabrik, yaitu ada beban minimum plus pemakaian. Selanjutnya ada klasifikasi BOP berdasarkan fungsi. Jadi berdasarkan fungsi ini dilihat dari kegunaannya di pabrik. Yang pertama ada BOP produksi, yaitu langsung mendukung proses produksi. Contohnya ada pelumas mesin dan listrik mesin. Yang kedua ada BOP penunjang, yaitu mendukung tapi nggak langsung. Contohnya ada gaji petugas, kebersihan pabrik. Yang ketiga ada klasifikasi BOP berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama ada BOP langsung, yaitu bisa ditelusuri ke departemen tertentu. Yang kedua ada BOP tidak langsung, yaitu dipakai bersama oleh banyak departemen. Nah, kenapa sih BOP perlu didepartementalisasi? Kalau semua BOP digabung jadi satu, alhasil harga pokok produknya bisa tidak akurat. Lalu manajemen susah mengontrol pemborosan dan penilaian kinerja tiap bagian jadi nggak adil. Makanya BOP perlu dibagi ke tiap departemen supaya biaya lebih akurat, pengendalian biaya lebih mudah, dan penentuan harga jualnya juga lebih tepat. Nah, proses inilah yang disebut departementalisasi BOP. Selanjutnya, aku akan bahas departementalisasi BOP. Jadi, departementalisasi BOP adalah proses mengelompokkan dan membebankan biaya overhead ke masing-masing departemen produksi dan departemen pembantu. Biasanya ada departemen produksi, yaitu tempat produk benar-benar dibuat. Dan yang kedua, ada departemen pembantu atau jasa, mendukung proses produksinya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan departementalisasi BOP. Jadi secara garis besar ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan BOP. Di tahap ini semua biaya overhead dikumpulin jadi satu. Contoh biayanya ada listrik mesin, ada gaji mandor, ada penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan. Jadi belum dibagi ke departemen ya, yang ini masih dikumpulin dulu. Yang tahap kedua yaitu alokasi BOP ke departemen. Jadi setelah dikumpulin, BOP dibagi ke masing-masing departemen sesuai dasar alokasi. Contoh dasar alokasinya ada luas ruangan, yaitu untuk sewa listrik, dan ada juga jam mesin untuk biaya mesin, ada juga jumlah karyawan untuk biaya kebersihan. Nah, dari sini mulai kelihatan BOP Departemen Produksi A, BOP Departemen Produksi B, dan BOP Departemen Produksi C atau Departemen Pembantu. Nah, tahap ketiga yaitu alokasi ulang Departemen Pembantu. Jadi, BOP di departemen ini membantu dialokasikan lagi ke departemen produksi karena yang menghasilkan produk kan di departemen produksi. Nah, metode yang sering dipakai yaitu metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik.
Nah, setelah tahap ini, semua BOP sudah nempel ke departemen produksi. Kita langsung masuk ke contohnya biar kebayang ya. Jadi contohnya ada perusahaan PT Maju Jaya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur sepatu. Departemennya yaitu ada produksi A, yaitu bagian pemotongan, produksi B bagian perakitan, dan pembantu atau jasa yaitu bagian pemeliharaan. BOP-nya ada BOP listrik pabrik, ada gaji mandor, ada biaya perawatan mesin. Awalnya semua biaya ini dikumpulkan, lalu listrik dialokasikan berdasarkan jam mesin, gaji mandor berdasarkan jumlah pekerja, dan biaya pemeliharaan dialokasikan ke produksi A dan B. Nah, hasil akhirnya yaitu masing-masing departemen produksi punya total BOP sendiri. Dari situ bisa dihitung harga pokok produksi per unit sepatu. Nah, kesimpulannya, BOP itu adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan BOP perlu diklasifikasikan supaya lebih jelas, dan departementalisasi BOP bikin biaya lebih akurat dan terkontrol. Hasil akhirnya membantu manajemen dalam menentukan harga jual dan efisiensi produksi. Nah, itu tadi penjelasan dari aku, semoga bisa membantu, dan jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.